Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktu mengikuti Meet pada pagi hari ini. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang keberagaman karakter dan dampaknya. Jadi, keberagaman karakter adalah perbedaan antara individu, baik dari segi latar belakang, kepribadian, budaya, maupun nilai-nilai. Keberagaman itu memiliki dampak yang signifikan, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya seperti kreativitas dan inovasi, kemudian peningkatan pemahaman, dan pengembangan keterampilan sosial. Sedangkan dampak negatifnya seperti konflik dan ketegangan, kemudian diskriminasi, dan kesulitan dalam koordinasi. Saya mengambil kasus yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu perbedaan pendapat dalam sebuah kelompok belajar. Dalam diskusi, kelompok itu pasti terdiri dari anak-anak dengan latar belakang yang berbeda. Kemungkinan juga memiliki sudut pandang yang beragam. Ini bisa memicu sebuah konflik, tetapi juga bisa membuat diskusi semakin aktif, seperti beradu argumen. Yang kedua itu interaksi di lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah terdiri dari siswa dengan karakter yang berbeda-beda juga. Bisa mengalami kesulitan apabila dalam berkolaborasi mereka tidak ada rasa saling pengertian. Nah, bagaimana apabila masalah tidak mendapatkan solusi? Jadi, yang pertama itu konflik yang berkelanjutan. Apabila perselisihan antara individu terus berlanjut, maka akan menciptakan ketegangan di lingkungan sosial maupun di lingkungan sekolah. Yang kedua, diskriminasi. Individu atau kelompok tertentu bisa merasa terpojokkan dan menimbulkan perasaan yang tidak nyaman bagi mereka. Yang ketiga, pengembangan sosial terhambat. Seseorang akan merasa kesulitan mencapai tujuan bersama seperti kegiatan proyek sosial atau proyek bersama. Yang keempat, krisis identitas. Individu mungkin merasa kehilangan tempat dalam sebuah masyarakat maupun sekolah, sehingga berdampak pada kesehatan mental mereka. Jadi, penting untuk bisa mengatasi isu seperti keberagaman sosial karakter, sehingga lingkungan menjadi lebih harmonis. Solusi yang bisa diterapkan menurut saya itu ada dua. Yang pertama, peningkatan kesadaran. Dengan meningkatkan kesadaran atau pemahaman dan rasa empati antar individu, bisa membantu individu memahami perspektif orang lain dan mengurangi prasangka yang tidak baik. Dan yang kedua yaitu mengadakan diskusi. Dengan mengadakan diskusi seperti berbagi pengalaman, belajar dari pengalaman satu sama lain, ini menciptakan saling mendukung dan pengertian. Kesimpulan yang bisa saya ambil yaitu keberagaman karakter merupakan aset yang berharga yang dapat memperkaya interaksi dan kesatuan dalam masyarakat. Dengan memahami dan menghargai perbedaan latar belakang dan nilai-nilai, kita bisa menciptakan lingkungan yang harmonis. Namun, tanpa langkah-langkah seperti peningkatan kesadaran dan mengadakan diskusi, keberagaman karakter bisa menimbulkan konflik dan kesalahpahaman. Oleh karena itu, mari kita menciptakan komitmen untuk memanfaatkan keberagaman sebagai kekuatan, inovasi, dan pemecah masalah, sehingga kita dapat membangun masyarakat yang lebih toleransi. Apakah ada pertanyaan dari kalian dan mungkin ada yang mau menambahkan solusi dari kasus yang saya ambil?
Baik, silahkan bertanya Mbak Aurelia. Baik, terima kasih. Saya izin bertanya, bagaimana cara kita menghadapi keberagaman karakteristik individu? Terima kasih. Baik, sama-sama sebentar ya untuk jawabannya. Baik, silakan Mbak Raya. Izin bertanya, apa manfaat keberagaman karakter di lingkungan sekolah? Terima kasih. Baik, Mbak Pasa, silakan. Izin bertanya, apa langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan kesadaran dan keberagaman dan mencegah konflik? Terima kasih. Baik, silakan bertanya, Mbak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, bagaimana perubahan demografis global memengaruhi konsep keberagaman karakter di berbagai negara? Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Aurelia, bagaimana cara kita menghadapi keberagaman karakteristik individu? Ada beberapa cara untuk menghadapi keberagaman karakter individu. Yang pertama itu dengarkan orang lain. Jadi kita itu memberikan peran kepada orang lain saat dia berbicara. Ini membantu kita memahami pandangan mereka. Yang kedua itu tidak reduksi. Jadi membicarakan perbedaan dengan teman. Mendiskusikan hal tersebut bisa membuka pemahaman baru. Yang ketiga, pelajari budaya lain. Jadi kita mengenali tradisi dan kebiasaan yang berbeda untuk mengurangi stereotip. Yang keempat, menghargai perbedaan. Kita perlu menghargai perbedaan sehingga membuat kita lebih kuat dan beragam. Yang kelima, bersikap terbuka. Kita harus menerima ide dan perubahan baru. Yang keenam, refleksi diri.
Jadi kita harus memikirkan tentang sikap kita sendiri dan berusaha untuk memperbaikinya apabila kita pernah menyinggung orang lain atau merasa membuat orang lain tidak nyaman. Bagaimana Mbak Aurelia? Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Sudah terjawab, terima kasih. Sama-sama. Izin menjawab dari pertanyaannya Mbak Raya, apa manfaat karakter di lingkungan sekolah? Jadi keberagaman karakter di lingkungan sekolah itu memiliki banyak sekali manfaat. Antara lain, yang pertama yaitu keberagaman karakter membawa berbagai pandangan dan pengalaman yang dapat memperkaya pemikiran dan pembelajaran. Yang kedua itu keterampilan sosial. Berinteraksi dengan orang yang berbeda membantu kita mengembangkan keterampilan komunikasi dan kolaborasi. Yang ketiga yaitu inovasi dan kreativitas. Berbagai latar belakang dapat menghasilkan ide-ide baru dan solusi kreatif untuk sebuah masalah. Pemahaman budaya dengan mempelajari meningkatkan toleransi dan mengurangi prasangka. Yang kelima itu persiapan dunia nyata. Di lingkungan yang beragam mencerminkan dunia kerja yang sebenarnya. Jadi mempersiapkan siswa untuk beradaptasi dengan berbagai orang. Yang terakhir itu rasa kebersamaan. Keberagaman dapat menciptakan rasa komunitas yang lebih kuat dan saling mendukung. Bagaimana Mbak Raya? Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Baik, terima kasih atas jawabannya, sangat membantu. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Mbak Pasha. Apa langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan kesadaran dan akan keberagaman dan mencegah konflik? Berikut ini langkah-langkah yang bisa kita ambil untuk meningkatkan kesadaran akan keberagaman dan mencegah adanya konflik. Yang pertama itu edukasi diri. Jadi kita perlu mempelajari tentang budaya, tentang agama, dan latar belakang yang berbeda. Hal ini membantu kita untuk memahami perspektif orang lain. Yang kedua yaitu sifat keterbukaan. Jadi kita perlu mengajak teman untuk berdiskusi tentang keberagaman. Jadi membuat mereka itu merasa bahwa kita itu terbuka dan membantu klarifikasi pemahaman dan mengurangi salah paham. Yang ketiga itu kegiatan bersama. Seperti mengikuti acara atau proyek yang melibatkan berbagai kelompok, pengalaman bersama dapat membangun rasa saling menghargai dan pengertian. Yang keempat, kita harus bersikap empati. Kita perlu memahami perasaan dan pandangan orang lain. Empati itu mengurangi konflik dan meningkatkan toleransi. Yang kelima, kita harus berani menyuarakan. Apabila kita melihat diskriminasi atau sebuah konflik, kita harus berani berbicara dan mendukung mereka yang terpinggirkan atau disalahkan apabila mereka benar. Ini menunjukkan rasa kepedulian kita dan rasa tanggung jawab.
apakah sudah menjawab pertanyaan dari Mbak Pasya? Iya, terima kasih sudah jelas semuanya. Sama-sama. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Nur Hafida, bagaimana perubahan geografis global mempengaruhi konsep keberagaman karakter di berbagai negara? Yang pertama itu pendidikan multikultural. Sekolah dan universitas mungkin menerapkan kurikulum yang menghargai keberagaman, seperti mengajarkan siswa tentang toleransi. Yang kedua yaitu inovasi ekonomi. Keberagaman membawa berbagai keterampilan dan perspektif yang dapat meningkatkan inovasi dalam bisnis dan ekonomi. Selanjutnya, yang ketiga, peningkatan kesejahteraan sosial. Masyarakat yang beragam cenderung lebih solid dalam mendukung kebijakan kesejahteraan, mengingat kebutuhan berbagai kelompok. Identitas baru. Munculnya identitas campuran di mana individu menggabungkan elemen dari berbagai latar. Yang kelima itu pengaruh media. Media sosial dan teknologi mempercepat pertukaran informasi antar budaya, meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap isu keberagaman. Yang keenam, perubahan nilai sosial. Generasi muda akan lebih menghargai keberagaman dan keadilan, mendorong perubahan sosial yang lebih progresif. Bagaimana Mbak Nur Hafida, apakah sudah menjawab pertanyaannya? Sudah menjawab, terima kasih Mbak Suci. Sama-sama. Baik, apabila sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya akan mengakhiri presentasi tentang materi keberagaman karakter dan dampaknya. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau bertanya dan sudah mengikuti Meet pada pagi hari ini. Saya mohon maaf apabila ada pertanyaan yang kurang menjawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya presentasi oleh Mbak Raya dengan topik yang sama, yaitu keberagaman karakter dan dampaknya.